Pemirsa, kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satunya mereka yang memiliki mobilitas tinggi karena biaya yang dikeluarkan ini juga cukup tinggi dengan kenaikan harga BBM. Namun, di tengah momentum kenaikan harga BBM ini salah satu hal yang bisa dipikirkan adalah dengan membuat transportasi massal ini menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan juga bisa lebih cepat dan efisien. Itulah yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini bersama saya Anwar Fuadi. Angkutan massal Surabaya, itulah yang akan kami bahas untuk Anda di dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Bersama saya sudah hadir di sini narasumber kami ada Pak Hermas Tony yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Pak. Siang Mas Adi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Salam sehat. Nah, kita hari ini membahas terkait dengan angkutan massal kota. Begitu ini sebagai respon dari kenaikan harga BBM. Harga BBM sudah naik, tidak bisa kita utik-utik lagi, katakanlah seperti itu. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait dengan angkutan massal, mungkin saya ingin tahu dulu pendapat dari konstituen Bapak dan teman-teman di DPRD Surabaya terkait dengan kenaikan harga BBM ini seperti apa Pak sebenarnya? Responnya variatif, ada yang menerima, ada yang menolak, tapi kebanyakan menolak karena mereka dalam posisi masih belum siap pasca pandemi cukup berat Mas Adi. Ya. Kemudian pemulihan masih belum terjadi, masih kena penambahan lagi beban, sehingga daya beli makin menurun lah, gitu. Ya. Kira-kira gitu. Oke, tapi ini kan sudah terjadi ya Pak ya, yang bisa kita lakukan adalah memikirkan apa yang kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat, katakanlah seperti itu. Nah, salah satunya adalah terkait dengan angkutan massal kota. Itu juga yang sudah Bapak sampaikan begitu pada saat meninjau langsung seperti apa sebenarnya perkembangan transportasi massal di Surabaya. Tapi kalau kita lihat Pak, Surabaya ini kan kota kedua terbesar di Indonesia. Dengan transportasi massal yang ada saat ini, menurut Bapak sudah cukup atau belum Pak? Belum, belum. Jadi Surabaya kalau untuk kota saya pikir nomor 1 bahkan. Kalau Jakarta kan provinsi. Nah, untuk yang transportasi massal di Surabaya itu saya hitung masih belum karena setiap hari kita masih dihadapkan kepada bentuk dari kemacetan-kemacetan. Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan secara mandiri. Itu salah satu variabel yang bisa kita lihat. Kemudian kemacetan di sana-sini terjadi. Apalagi jam masuk dan pulang kerja ya Pak ya? Betul, itu sebagai satu indikator. Kalau kemudian itu bisa diurai, dilihat siapa dia, dari mana dia, mau kemana mereka, kemudian tujuannya apa. Kalau itu bisa diurai, database itu bisa diketahui, maka pemerintah akan bisa memberikan sebuah solusi dengan tepat. Nah, persoalannya kemarin itu kan sempat dan dulu sudah ada transportasi massal dibuat. Ada waktu itu kita kenal ada ditangani perusahaan Damri. Dan kemudian ujung-ujungnya sekarang begitu. Kemudian orang akhirnya kan banyak menggunakan transportasi pribadi. Padahal perusahaan Damri mengelola transportasi massal sudah sekian lama. Negara hadir. Tetapi ketika masyarakat itu berpindah menjadi transportasi pribadi, artinya mereka tidak ada kepuasan. Banyak permasalahan yang tidak terjawab di masa itu. Nah, untuk belajar ke depan tentu kita harus urai dulu masalahnya gitu. Kalau Bapak melihat mengamati dalam beberapa tahun terakhir permasalahan transportasi massal angkutan kota kita itu seperti apa sebenarnya Pak? Permasalahannya banyak. Yang pertama adalah mahal. Yang kedua, jangkauan daripada transportasi massal itu tidak sampai menghantarkan masyarakat sampai pada titik di mana mereka itu berkebutuhan. Kemudian yang ketiga itu karena jumlahnya yang sangat terbatas, kemudian akhirnya adalah mereka mencari satu way out sendiri secara mandiri, dan dikala itu pun juga pemerintah memberikan sebuah kelonggaran, buktinya adalah memberikan kesempatan impor kendaraan begitu luar biasa, kerannya dibuka, kemudian perbankan pun juga begitu, ada inovasi-inovasi kemudahan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya, dan itu berarti memang pemerintah dalam tanda kutip, apakah itu sebetulnya tidak kewalahan untuk menangani itu, dikala itu. Dan itu bahasa halusnya lalu transportasi mandiri menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah dengan dalih ini demokratisasi transportasi yang diberikan oleh negara kepada
masyarakat. Kepada masyarakat. Tapi kalau kita lihat hari ini, kita sudah punya Surabaya Bus, Ya. di kawasan sudah ada juga didukung oleh Trans Ya. Jatim, Trans Semanggi, begitu. Ya. Nah, kalau Bapak melihatnya hari ini seperti apa, Pak? Hari ini ada kesadaran baru, saya rasa, bahwa dari pemerintah kota mulai ingin mengurai karena persoalan transportasi yang dulu hanya dirasakan sebagai persoalan masyarakat, Ya. sekarang pemerintah sudah mulai melihat bahwa itu kalau tidak ditangani dengan baik dapat mengancam legitimasi pemerintah. Pemerintah dianggap tidak mampu Ya. mengurai persoalan-persoalan hanya bidang transportasi saja. Padahal masih banyak masalah yang lain gitu Mas Ya. Adi. Nah untuk ini kan kita melihat ada upaya untuk menghadirkan kendaraan-kendaraan yang nyaman. Oke. Kemudian rute-rute tertentu. Oke. Cuman itu menurut saya masih belum fokus. Masih belum fokus. Bagaimana caranya agar kita bisa fokus? Nanti kita akan bahas ya, Pak, ya, Baik, agar ya. transportasi ini bisa dinikmati masyarakat lebih dekat dan tentu bisa mengatasi permasalahan Ya. mereka. Kami akan bahas untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Dialog Titik Tengah spesial membahas angkutan massal kota bersama Pak Tony di sini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Tadi disampaikan kita harus fokus begitu ya, dalam melakukan pembangunan ini sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat benar-benar bisa terpenuhi. Ya. Kalau kita lihat karakteristik warga Surabaya, karakter Kota Surabaya, transportasi massal atau transportasi umum seperti apa yang kita butuhkan, Pak? Yang kita butuhkan transportasi yang dalam tanda kutip tentunya efektif, efisien. Oke. Nah, normatifnya begitu. Oke. Lah efektif, efisien itu diterjemahkan seperti apa? Efektif dari sisi waktu berarti kecepatannya, Oke. kemudian efisien dari sisi biaya tentu adalah murahnya, Ya. gitu kan. Kemudian masih ada pertimbangan lain, kenyamanan, keamanan dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mewujudkan transportasi seperti itu tentu tidak sekedar kita berhitung ada jumlah masyarakat berapa lalu harus disediakan transportasi berapa. Oke, tidak hanya sekedar rasio itu ya, Pak? Tidak, tetapi adalah ada masyarakat itu bergerak kemana karena kebutuhan transportasi baru muncul ketika masyarakat itu melakukan pergerakan. Oke. Nah, sekarang kan identifikasi terhadap pergerakan masyarakat itu yang perlu dibaca. Oke. Kemudian pergerakan masyarakat kalau kita lihat kan ada yang dari kota, antar kota, ada yang antar kota, ada yang dalam kota. Nah, di dalam kota ini pun juga begitu, tidak kalah menarik untuk kita cermati. Surabaya 31 kecamatan itu banyak masyarakat yang terdistribusi dari mereka tinggal di ujung barat, kerjanya di timur. Timur, ya. Sebaliknya, saling silang ini yang akhirnya menjadikan kepadatan itu terjadi dan pada jam-jam tertentu. Oke. Kalau kemudian itu terjadi secara konstan, maka bisa kita baca Oke. berat, ya kan? Artinya harus ada kajian. Kalau Bapak melihat kajian yang dilakukan oleh Pemkot sejauh ini seperti apa? Dengan rute-rute yang ada sekarang, dengan Ya. jadwal yang ada sekarang seperti apa? Kalau yang kami lakukan masih belum ada langkah yang lebih ekstrim. Kajian-kajian itu seperti yang sudah dilakukan. Padahal persoalannya adalah sudah melampaui logika-logika rasional. Oke. Nah, untuk ini kan perlu ada terobosan pemerintah kota untuk memikirkan tidak ansih menghitung kalkulasi jumlahnya berapa, lalu disediakan berapa. Oke. Tetapi kemudian perlu mengurai kerjasama lintas bidang. Contoh yang opsi yang kemarin saya tawarkan kan, Oke. ada zonasi pendidikan. Sudah terkurangi dengan adanya penerapan sistem zonasi Oke. sekolah. Itu anak-anak yang kemudian saling berseliweran itu sekarang sudah mulai berkurang. Nah, Petanya sudah jelas ya, Pak ya? sudah jelas karena mereka akan dekat-dekat saja kan, Iya. sehingga tidak perlu melakukan nyebrang ke lintas kecamatan dan sebagainya. Oke. Nah, andai kata ini bisa disampaikan juga konsep ada zonasi ekonomi. Nah, kalau zonasi ekonomi tentu orang-orang yang tadi kami sampaikan, orang Surabaya Barat kerjanya di timur atau sebaliknya, maka akan terkurangi. Karena mereka akan terklaster dalam distrik-distrik yang dibuat oleh pemerintah kota. Oke. Nah, untuk mengatur ini, maka perlu ada sebuah penghitungan juga. Di luar ini kan strategi di luar menghitung jumlah kebutuhan transportasi. Tetapi dengan melokalisir, ini sudah mengurangi orang untuk bergerak. Nah, dengan begitu nanti kan kita bisa membaca tadi itu. Oke.
Tapi kalau kita lihat Pak, rutenya sekarang untuk Surabaya Bus ini ya memang belum menjangkau semua wilayah. Tapi perlu kita revisi atau tidak untuk koridor-koridor yang ada? Setidaknya sekarang kalau kita lihat di aplikasinya ada sekitar 5 ya Pak ya koridor. Perlu kita revisi atau tidak? Perlu kita revisi, kita tambah. Tidak cukup Surabaya 31 kecamatan hanya 5 koridor. Itu sangat jauh dari kebutuhan. Dan kemudian tidak menyelesaikan masalah. Seolah-olah hanya mengesankan bahwa angkutan massal di Surabaya ada. Tetapi untuk kita mengatakan bahwa itu menyelesaikan masalah masih jauh. Oke, jangan hanya pelengkap penderita, tapi benar-benar bisa mengatasi masalah masyarakat. Nah, tadi Bapak katakan untuk kecepatan, waktu tunggu juga harus menjadi perhatian termasuk biaya. Sekarang biayanya di 5.000 untuk masyarakat umum, 2.500 untuk pelajar. Apakah itu sudah cukup terjangkau? Itu secara nilai sekarang dengan inflasi, tingkat pendapatan masyarakat di Surabaya saya pikir cukup murah. Tetapi kalau kemudian akan menjadikan kita menjadi lebih senang itu kan ketika siapa yang diangkut kemudian dia melakukan apa hasilnya berapa. Maka ongkos itu seolah-olah ketika kita mengantarkan orang-orang produktif kemudian mereka melakukan aktivitas dan kemudian hasilnya jauh lebih besar daripada ongkos yang dikeluarkan, maka profit. Walaupun toh ongkos itu bahkan adalah bisa-bisa kalkulasinya itu adalah zero gitu kan. Jadi ya tidak hanya sekedar untung rugi, tapi banyak hal juga yang harus dikaji di sana. Tapi ini kan butuh support anggaran juga Pak untuk operasional. Karena kalau kita lihat ini bahan bakarnya juga Dexlite kalau tidak salah begitu ya Surabaya Bus ini. Nah ini bagaimana support anggaran, kan juga DPRD ikut di sana meramu anggaran ini. Anggaran memang kita dalam posisi apalagi pasca COVID ini kita kedodoran lah. Pendapatan kita menurun, kemudian kita sekarang baru masuk pada angka 10,4 ini pun juga ngos-ngosan. Kita masih tanda tanya bisa mencapai atau enggak. Tapi dari pemerintah pusat pun memberikan kontribusi untuk transportasi di Surabaya. Di kota-kota lain kalau dikomparasikan termasuk kategori kota yang sudah dalam tanda kutip SOS gitu. Sehingga pemerintah pusat, provinsi pun mulai ikut melihat ini persoalan Surabaya perlu dibantu. Nah di situ anggaran berarti kan ada kemungkinan dibantu oleh pusat, provinsi dan kota. Juga yang tidak juga perlu kita hitung juga. Banyak pihak yang ada di Surabaya yang memiliki kecintaan pada kota ikut andil. CSR sudah muncul. Bisa kita lihat busnya. Tapi kalau kita membayangkan transportasi masa depan yang bagus begitu Pak, apakah sebenarnya support anggaran kita cukup untuk itu? Logikanya harusnya cukup. Jadi karena kan transportasi itu berkembang alamiah, ilmiah. Dikatakan alamiah, orang kemudian lahir, kemudian adalah melakukan pergerakan berarti butuh transportasi. Kemudian adalah kemana pergerakannya, kapan itu bisa dihitung. Nah sekarang cuma data itu yang mesti harus kita identifikasi secara lebih rinci gitu kan, kemudian detail, kemudian kita lalu adalah penyediaannya siapa mau kemana, jam berapa, jumlahnya berapa, itu tadi yang tadi. Siapa mau kemana, jam berapa gitu, dan apakah koridor-koridor yang ada ini bisa sudah mencakupi hal itu, karena mobil kita mobil besar, apakah masuk ke kampung-kampung nanti bisa begitu, nanti kita akan bahas ya Pak ya, tetap bersama kami, kami akan kembali untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Angkutan Massal Kota, itulah yang kita bahas dalam Dialog Titik Tengah Spesial hari ini bersama Pak Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Tadi kita membahas banyak hal terkait dengan Surabaya Bus ini sendiri. Namun yang jadi permasalahan seperti yang Bapak sampaikan tadi juga, Surabaya Bus ini tampaknya koridornya masih terbatas dan belum masuk ke kampung-kampung, katakanlah seperti itu, atau ke jalan-jalan sempit, padahal potensinya di sana banyak. Perlukah kita memikirkan untuk membuat feeder di sana mungkin Pak, agar ini bisa didukung begitu operasional dari Surabaya Bus ini Pak? Sebuah keharusan itu. Kalau kemudian kita hanya nyampe pada koridor, maka masih jauh perjalanan masyarakat. Nah tentunya itu bisa kita katakan transportasi yang dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab. Kalau memang adalah betul-betul pemerintah ingin menghandle transportasi ini. Tetapi dengan feeder-feeder ini kan kita perlu melihat juga bahwa feeder yang akan disiapkan berapa, bis yang ada berapa. Kemudian kalau memang kita hitung dengan rasio, sebelum ada sebuah evolusi transportasi di Surabaya pada masa bemo
lain masih berjaya, itu jumlahnya masih jauh. Ya. Kita memiliki jumlah yang sangat besar, jauh daripada 35 dan ditambah yang ada sekarang. Oke. Nah, sekarang ini kan ada sebuah potensi lagi yang bisa menyelesaikan kaitan dengan jasa transportasi yang disiapkan oleh publik, masyarakat. Sektor-sektor privat sudah mulai membuka jasa-jasa antaraan dan sebagainya. Ini bisa lebih 50% mengurai terhadap bis-bis yang ada di di jalur-jalur utama, kemudian menjadi feeder-feeder yang bersifat personal, dan kemudian itu jadi bagian daripada kegiatan masyarakat yang bisa menghasilkan income-nya mereka. Oke, kalau kita melihat pengalaman kota-kota yang sudah menerapkan transportasi massal, termasuk ada feedernya, terkadang ini ada gesekan, misalnya dengan angkot yang sudah lama di trayek itu, adanya feeder ini mengganggu pendapatan mereka. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, tapi ya angkot-angkot ini juga mereka tidak mati juga lahan ekonominya, Pak? Lahan ekonominya supaya nggak mati, tadi sempat saya sampaikan bahwa sistem zonasi tadi itu, zona transportasi tadi itu perlu dihitung. Siapa melakukan apa, kemudian ini yang yang perlu diletakkan. Sebelum kita meletakkan feeder, perlu dibahas di situ. Ada berapa kebutuhannya, di jam berapa, dan mereka harus tersuplai berapa. Kalau memang keberadaan mereka itu sudah dicukupi oleh masyarakat yang menyediakan jasa itu, nggak ada masalah. Tinggal kita memberikan sebuah skema bagaimana mereka itu adalah bisa diringankan. Berarti kan ada pengorganisasian feeder yang ditangani oleh sektor privat, itu yang kemudian diberikan semacam kemudahan, keringanan, atau mungkin insentif dari pemerintah supaya mereka ada sinergi antara yang dibangun oleh pemerintah kota melalui bis-bis yang Surabaya bis dan sebagainya tadi, lalu kemudian pendistribusiannya. Nah, manakala masyarakat itu tidak mampu memberikan sebuah pendistribusian, fungsi feeder tadi itu nggak jalan, pemerintah menyediakan itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, dengan begitu masyarakat yang tadinya itu dengan ada line dan sebagainya perlu di-guiding juga. Kita tidak akan mematikan mereka, tetapi adalah Anda merubah gitu kan, merubah diri, mau berhijrah gitu kan, menjadi feeder di skop lokal tadi itu. Berarti katakanlah keberadaan Jaklingko di Jakarta bisa kita diadopsi lah. Bisa diadopsi gitu ya, angkot-angkot juga dilibatkan di sana. Nah, selanjutnya yang menjadi hal yang harus diperhatikan juga adalah keberadaan halte. Karena kalau haltenya terlalu jauh, capek juga kalau jalan ya Pak. Ini bagaimana Bapak melihat halte-halte yang ada sekarang? Ya, halte yang di Surabaya memang terlalu jauh dan kadang-kadang nggak logis. Karena kan halte itu mestinya kan menjadi tempat-tempat yang pool daripada masyarakat yang pengguna jasa transportasi. Nah, ini perlu ditambahi dengan rute-rute pendek saja, tetapi bagaimana kelancaran daripada transportasi tadi bisa dijamin. Apakah kalau menggunakan jalan khusus, itu seperti di Jakarta, itu kemungkinan masih berat. Nah, sekarang adalah untuk mengurangi jumlah kepadatan supaya jalur bus tadi tidak terhambat. Ini memang perlu ada sebuah skema kebijakan pemerintah. Banyak hal yang bisa dilakukan antara lain dengan mengatur dengan batas garis dan sebagainya begitu. Nah kan kita juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum begitu ya Pak. Salah satunya disediakan tempat parkir langsung terkonek dengan tempat mereka naik bus tersebut. Apakah ini menurut Bapak sudah berjalan efektif juga menarik masyarakat ke transportasi umum? Belum. Jadi sudah dilakukan, masih kalau itu menarik, itu persentase masih kecil. Karena jumlah sarana dari parkir yang disediakan kadang-kadang masih tidak mencukupi. Kemudian yang terutama di jalur-jalur padat. Kemudian yang kedua itu masyarakat masih belum move on bahwa pakai angkutan massal itu aman, nyaman, dan kemudian lebih hemat. Itu masih belum. Nah, sekarang kalau memang kita itu momentum kenaikan BBM ini bisa ditangkap, kan ada dua hal, Mas. Saya itu melihatnya, satu, kenaikan momentum BBM yang makin hari tampaknya akan semakin naik. Kemudian yang kedua, kaitan dengan migrasi teknologi sarana transportasi dari BBM menjadi listrik. Ini kan cost yang harus dipikul oleh masyarakat lagi ketika masyarakat ingin mengikuti itu. Nah, untuk ini kan perlu ada satu edukasi masyarakat bahwa
investasi mereka di bidang transportasi dengan mereka memanfaatkan transportasi massal, ini harus betul-betul bisa disampaikan oleh pemerintah bahwa transportasi massal lebih hemat. Gitu kan? Nah, kalau kemudian hitung-hitungannya tidak disampaikan, sekedar menawarkan ini ada transportasi massal, tetapi kemudian kalkulasinya tidak tahu. Jadi harus lebih persuasif begitu ya Pak? Lebih persuasif. Oke, karena waktu kita terbatas, terakhir singkat saja. Bisakah kita sekitar 2-3 tahun lagi mewujudkan transportasi yang terintegrasi dan nyaman bagi masyarakat Pak? Kalau saya itu harapan. Tetapi 2-3 tahun waktu yang sangat singkat, dengan persoalan seperti itu tampaknya berat. Tapi kita harus berusaha untuk itu ya Pak ya? Ini kan tantangan ya Mas. Tantangan, itu yang akan dilakukan. Tentunya DPRD juga akan mendorong itu ya Pak ya. Ya pemirsa, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan angkutan massal kota bersama Pak Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Akhirnya saya Anwar Fuadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.